Alright, Shalom sahabat YouTube channel. Hari ini mari kita keluar sejenak dari hiruk pikuk dunia untuk mendengar dan melihat jejak kasih Tuhan yang tidak lekang oleh waktu. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang pria tangguh dari Kediri, Jawa Timur. Siapa dia? Tamu saya pada hari ini adalah Imam Ismulyono. Wow, keren ya. Terima kasih. Halo Mas Imam, sudah hadir di podcast Kompak siang ini. Di podcast ini Mas Imam akan menceritakan masa kecilnya, bagaimana latar belakang keluarga, dan apa yang terjadi dari seorang yang tidak mengenal Yesus sampai menjadi muridnya yang militan. Wow. Alright, kita akan mendengar sebuah kisah perjalanan hidup yang sangat menarik. Bukan untuk menyerang keyakinan agama lain atau siapapun ya, tapi untuk mendengar bagaimana Tuhan bekerja mengubah kehidupan seseorang. Imam Ismulyono, seorang murtadin. Wow ya, biar penonton bisa lebih mengenal Mas Imam. Saatnya podcast Kompak Siang bicara. Okay, alright. Welcome to the Resurrection Room and Recovery Room. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang pemulihan. The floor is yours. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua ya, teman-teman. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan ini. Kami menyerahkan podcast ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap percakapan agar berlangsung dengan hikmat, penuh kasih, dan menjadi berkat bagi setiap orang yang menonton YouTube channel. Biarlah setiap kata yang disampaikan memuliakan nama-Mu dan menguatkan banyak hal, banyak hati juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, kita akan mendengar sebuah kisah perjalanan hidup yang sangat menarik ya. Bukan untuk, sekali lagi, bukan untuk menyerang keyakinan agama siapapun ya, tapi untuk mendengar bagaimana Tuhan bekerja untuk mengubah kehidupan seseorang Imam Ismulyono. Biar penonton bisa lebih mengenal Mas Imam. Saatnya Mas Imam bisa mengenalkan dirinya. The floor is yours, teman-teman. Saatnya. Ya, teman-teman, Pak Imam, boleh diceritakan waktu masa kecil Pak Imam ya. Bagaimana kehidupan Mas Imam di dalam keluarga dan bagaimana pendidikan agama yang Mas Imam terima sejak kecil? Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya, di keluarga saya memang keluarga seberang ya. Tapi ya sejak kecil memang orang tua saya juga karena mereka Muslim ya tidak maksa sih. Cuma saya juga di lingkungan juga seberang juga. Itu sampai saya umur 32 tahun. Ya. Jadi saya keluarga dari 8 bersaudara. Kakak saya yang nomor 1 kelahiran 70 ya. Jadi saya umur 48 hari ini. Jadi sekolah saya justru di SMP Kristen Petra ya. Tapi saya tidak ngerti, padahal setiap Paskah itu ya diputar Tuhan Yesus disalib, Natal diputar Tuhan Yesus lahir, tapi saya tidak tahu. Dan agama pun juga agama Kristen, tapi saya tidak tahu ya.
Sebentar, Nggak tahu tidak. Pak Ya, Imam ceritakan, Pak Imam bersaudara berapa orang saudara kandung? 8 saudara. Apa? Pak Imam Ya, anak keenam ya. ya. Nah, karena orang tua kan Muslim, kan pasti dong pendidikannya ada secara Muslim. Tapi kenapa Pak Imam kok sekolah di SMP Petra? Bisa dijelaskan kepada teman-teman yang di sini. Kenapa kan masuk SMP negeri lah, ya nggak? SMP Kristen kan banyak orang kafir di sana, ya nggak? Iya. Iya, Kenapa? memang dia orang nggak tahu ya, bukan mengajarkan garis keras ya. Nggak tahu. Memang bapak saya itu kejawen. Islam kejawen. Ya, Oke, oke. SMP saya juga nggak tahu ya kok saya lari di SMP Petra itu ya. Ah, Mungkin saya tidak keterima di negeri, cari swasta. oh, Swasta kebetulan itu dekat rumah. SMP oh, Kristen itu paling tidak 5 menit sudah nyampe. oke, oke, oke. Ya, Begitu. nggak ada komentar dari orang tua. Ini kok masuk sekolah Kristen ini nanti sekolah Kristen kan segala peraturan harus ikut agama Kristen, harus berdoa secara agama Kristen, ya enggak? Setiap Enggak pelajaran, ada. hah? Enggak Ya, ada. Enggak ada. Orang tua saya itu enggak tahu ya. ah, Kayaknya itu anak-anaknya itu cari sendiri. Tidak dibimbing soal keagamaan. jadi Nah, dibiarin lah ya. dia memberi nilai-nilai ini seperti menabur, menolong. Jadi itu Oke, dikasih nilai-nilai seperti itu. oke. Ya, Jadi nggak ada apa, nggak diharuskan untuk sekolah di SMP negeri atau sekolah negeri ya, nggak ada ya. enggak ada. Oke. Tapi Iya, waktu kecil Pak Imam pasti diajari mengaji, sholat, ya nggak? Atau nggak ada? enggak Nggak ada. ada. Cuma saya aja kebetulan itu punya teman juga ngaji, juga sholat. Ya saya ikut-ikutan di situ. Oh, Taraweh ya oke. taraweh, sholat ya sholat. Bahkan saya adzan juga. Oh, adzan juga ya. Oke. Iya, Ya, Pak Pak Imam, Mas Imam. Ya, saya nggak mau kena apa dianggap apa bikin-bikin acara ini. Wah, ini memang sudah Kristen ya dia. Sudah Kristen tuh pura-pura jadi Muslim atau jadi apalah ya. Memang aslinya sudah Kristen. Kalau Mas Imam pernah sholat, pernah ngaji, katanya pernah adzan. Ada nggak ayat-ayat pendek yang Mas Imam masih ingat? Bisa nggak? ya, Bisa ya dilafalkan? masih ingat Masih ingat ya? Al-Fatihah, Coba bisa Iftitah, dilafalkan dengan tajwidnya, dengan irama. ya, Coba, bisa oh, sebentar aja. Ayat pendek aja. ya, Ya, silakan. Al-Fatihah ya Bismillahirrahmanirrahim, Ya, bisa Alhamdulillahirobbilalamin. tajwidnya bisa nggak? Iramanya, Gimana? lagunya, tajwidnya. Enggak bisa. Saya bukan ngaji yang itu. Saya Oh, bukan itu. iya, enggak ngaji terus enggak. Sholat. Jadi Oh ya, oke, 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 nggak apa-apa. Coba sampaikan ayat pendek. Al-Fatihah, Silakan, silakan. yaitu sama doa apa? Ya, iftitah itu eh, yang sebelumnya ya. Ya, silakan. Iya. Kok jadi lupa iftitah ya kalau Al-Fatihah ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin Malik yaumiddin ya karena berdua iya karena tadi ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Amin. Oke, oke. Itu kan Ya, oke, oke, Pak. karena sudah lama ya. Lama ya. Oke. Ya, ini menarik ya. Eh, Pak Imam, Mas Imam ini ya, saya dengar waktu mudanya, Pak Imam kan terlibat minuman keras, bahkan narkotika ya, obat-obatan. Ya, Yang membuat
Mas Imam ini masuk ke dalam kehidupan seperti itu. Padahal orang tuanya kan baik-baik, ya enggak? Apakah saat itu Mas Imam merasa hidup Mas Imam waktu itu baik-baik saja, atau justru ada kekosongan di hati sehingga terlibat minuman keras, ke obat-obatan? Silakan. Ya, kalau menurut kekosongan hati sih enggak, cuma pergaulan, Pak. Pergaulan. Ya, jadi Karena pergaulan pergaulan. buruk Jadi karena merusak pergaulan, kebiasaan baik, firman Tuhan ya. ya, Ya oke. Silakan. ya, Jadi tidak ada kekosongan karena pergaulan yang buruk ya. ya karena pergaulan yang yang ya kampung saya ya seperti itu. Jadi Oke. pengaruh. Oh, Ya, ya, ya. Oke. ya, Dari saudara-saudara Mas Imam itu atau tetangga lah, ada nggak teman sebayanya Mas Imam waktu di SMP yang orang Kristen, anak-anak Kristen lah, ada nggak? tetangga. Ya tetangga kah? Boleh, ada nggak? Tetangga ada, Ah, tapi ya saya tidak respect, tidak tahu karena dulu ya agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi saya tidak akan eh, apa bertanya lebih mendetail enggak sih. enggak ya. Ya, enggak. Oke. Ya, ya, ya. Ada nggak? Ada di hati atau di pikirannya Mas Imam? Ini orang Kristen kok menyembah manusia yang dilantik jadi Tuhan. Ada nggak pikiran seperti itu waktu itu? Saya tidak ada karena saya tidak mengerti. Oh, nggak mengerti. Oke. Ya, dan saya pun juga tidak mau mengerti waktu itu. Oh, oke. Iya, cuma saya melihatnya orang Kristen, jadi kayaknya agama lima itu ya agama yang disahkan Indonesia, ya kamu punya hak beragama. Jadi Oh, agamamu, agama aku. ya, ya. Oke, very good ya. Jadi nggak mau, yang penting tidak saling mengganggu, biar aja lah mau Ya, apa terserah dia, itu ya. ya, Itu ya, oke. Oke, ada nggak dari pihak saudara, dari bapak atau ibu yang orang Kristen? Ada nggak? Mungkin dari ada ada. bude saya Kristen ya. Ah, Di saya Kristen, kakak saya dulu juga Kristen dua-duanya. oh, Karena melihat bude saya yang hidupnya tidak jadi berkat, akhirnya ya di situ justru dia meninggalkan Kristen, loh kan aneh. oh, nggak jadi berkat ya. Iya, tidak jadi berkat. Ya, Makanya ukurannya itu apa ya? Kalau saya melihat itu ternyata pengalaman pribadi dengan Tuhan itu penting. iya, Ya, pengalaman pribadi. itu sih Namanya menurut saya. relasi ya, relasi dengan Tuhan ya. Ya, Iya, ya, ya, Mas Imam. Saya iya, dengar waktu Mas Imam sekolah di SMP Petra Kediri, itu iya, Petra kan Kristen, itu. Nah, ada teman sahabatnya Mas Imam yang punya karunia penglihatan, dan suatu ketika waktu sudah umur 30, sudah keluarga. Benarkah itu teman SMP menemui Mas Imam? Bisa diceritakan? iya, iya Silakan. betul. Itu Ya. yang awalnya itu dia dikasih mimpi ya, dikasih mimpi saya itu pegang mic di mimbar, pegang Wah, mic itu loh ya, bukan berkhotbah ya, tetapi pegang mic. Nggak tahu pegang mic itu berkhotbah, bercerita atau bernyanyi. Nah, dia itu terus di hatinya. oke. Lo nyapo kok imam kok ngene mimbar pegang mic. Nah, dia nemui saya, padahal Oke. saya itu waktu itu terikat minuman keras, Oke. minuman terus narkoba, ya, Oke. ya terikat dengan eh, apa namanya ya, memang hobi saya nyanyi ya, saya nyanyi klub-klub begitu ya. Oke. Jadi dia menghampiri saya itu ya saat tak ajak minum, tetapi dia ketawa aja. Dia ketawa, dia cuma ngomong, tak tunggu nih awakmu mari. Nah, harus gitu dok, tak tunggu nih awakmu mari. Wah awakmu dari pendeta ya.
Gitu kan ya, ya. Ya. Itu sih. Memang dulu saya kepingin ya, kepingin sembuh, tetapi tidak bisa. Saya dulu Oke. tanya dengan teman-teman saya, bahkan menawarkan diajak di orang pintarnya ngomong, kamu kalau mau pengen waktu itu kalau kamu mau minum ya kamu ambil air wudhu kayak gitu ya. Ya. Karena itu panas, nah, kalahnya dengan air, nah, supaya setannya tidak nempel. Ya, saya coba, nah, tapi tetap tidak bisa, tetap tidak bisa. Oke. Ya itu tadi. Oke. Iya. Sebetulnya bisa ceritakan kurang kurang lengkap ya. Apa yang terjadi waktu teman SMP saya mendapat karunia penglihatan pegang mikrofon di mimbar. Lalu apa yang terjadi itu? Waktu itu kan ya seperti dinubuatkan lah ya. Lalu apa yang terjadi dengan teman Ya, apa Mas Imam? Apakah dia orang ya Kristen? dia sudah Kristen, teman saya SMP. Dia Oh, hanya dia hanya bercerita, dia hanya bercerita. bercerita. Waktu ya saya juga bercerita, saya itu kepingin sembuh, sembuh narkoba, minuman keras. Oke. Tapi saya mencoba dengan cara lain tidak bisa. Nah, teman saya ini bercerita, dia punya teman, dia itu temannya itu dinas di Kalimantan, dia itu punya ilmu, punya ilmu eh, apa mau pulang ke diri itu nantang teman saya. Nah, teman saya itu teman saya SMP juga, itu seorang pendeta, terus ngelawan adu ilmu. Nah, dia adu ilmu, singkat cerita dia didoakan. Sebelum didoakan, ditumpang tangan, dia sudah tengkurap ya, sudah tengkurap. Akhir ilmunya keluar sebanyak 9. Jadi ilmunya itu kayak pelembungan gitu loh, bulat dalamnya darah. Itu Oh, 9 keluar. Selesai singkat cerita, istrinya bilang, namanya Pak Suryo. oke. Pak Suryo, bertiduannya pelepasan kok berubah 180 derajat ya. Wah, di situ saya mendengar, loh kok gampang Gampang. orang kok berubah 180 derajat. Nah, di Oke. situ saya penasaran. Kalau yang cerita Pak Suryo saya tidak percaya. Karena yang bercerita istrinya, nah, biasanya kalau kebenaran ke istri itu bisa 85%, 90%. Oke. Kalau yang bilang suami kebenarannya 10% atau 15%. Nah, di situ saya kok gampang ya dia bisa berubah. Nah, Iya, itu membuat saya berpikir terus. Sedangkan saya mencari cara untuk bagaimana caranya saya bisa sembuh itu tadi. iya, iya. Saya minum itu karena teman saya banyak ya. Oh ya, kerja saya kan di pasar. Oh, Di pasar itu banyak karakter-karakter orang. Lah bakul saya itu juga peminum. Kalau aku tidak ngikuti dia minum, aku tidak dikasih dagangan, dia tidak masuk saya. Nah, saya iya, iya, iya. sampai malam pulang-pulang tumpah, pulang-pulang tumpah. Itu setiap hari. Sampai saya sama bertengkar sama istri bahkan mau cerai. Oke. Di situ ketika teman saya bercerita itu, saya malam itu kepikiran begitu. Sedangkan saya kepingin sembuh, pakai cara lain tidak bisa, saya kepikiran kesaksian teman saya. Setelah didoakan, dia berubah 180 derajat. Saya waktu itu ingat ya, tahun 2010 bulan 3. Itu malam-malam itu tidak tahu kenapa saya kok kepingin didoakan supaya sembuh. Jadi saya tidak begini. Teman saya mengenalkan, ayo kamu percaya Yesus, kamu pasti selamat, kamu pasti masuk surga. Itu tidak ada di benak saya. Oke. Nah, di saya kepingin saya itu sembuh. Oh, oke. Seperti teman saya. Saya ingin didoakan. Intinya saya ingin didoakan supaya saya Lepas sembuh, dari tidak minum lepas dari lagi. minuman keras itu ya. Oke. Ya, Ya. akhirnya malamnya saya WA sama teman saya, namanya Tony. Oke. Ton, aku gelem aku didoane. Ayo, aku pengen didoane, aku pengen sembuh. Ah, oh ya wes,
diatur besok. Jadi malamnya saya ngomong, besoknya saya didoakan sama teman saya 4 orang. Tapi saya begini, kok saya sekarang tahu ya, kok saya bisa sembuh ya saat itu juga ya. Waktu saya kepingin didoakan, tapi saya juga punya komitmen nomor-nomor yang penting itulah simpen, yang tidak penting, yang ngajak saya mabuk, narkoba, itu sudah tidak ada lagi. Dan nomornya itu tak ceklek-ceklek, ya, tak patahkan. Tapi nomor bakul saya yang penting saya simpan. Di situ ketika saya, ya wis aku mau didoakan dan saya kepingin sembuh. Nah, tak patah-patahkan. Habis saya didoakan, saya itu merasakan seperti saya waktu itu kan gundul ya. Waktu itu saya gundul. Saya waktu didoakan itu kayak saya punya rambut cuma satu di tengah gini. Sama Tuhan kayak dibatak gini, ditarik saya silau. Kaki saya silau, saya tunyer kan. Jadi saya mulai, saya ya kayak gini. Waktu itu posisi didoakan. Tapi saya yang merasakan. Saya mulai kepala saya pusing, tunyer gini. Tapi setelah itu diturunkan. Habis diturunkan, saya digerucuk air es. Gerucuk air es. Nah, ketika digerucuk air es, saya baru merasakan gini loh. Kok pikiran saya kok adem ya, hati saya kok seneng ya. Apa ini ya? Apa sing diomongin konco kuwi rasane iki ya. Jadi singkat cerita selesai, habis didoakan ya saya bercerita tentang apa yang saya alami tadi. Jadi intinya saya waktu itu, saya dulu nggak ngerti. Bahasanya di Gucuk Banyu Es itu ternyata saya diberi Tuhan itu sukacita dan damai sejahtera. Damai sejahtera. Saya bersyukur. Dan luar biasanya ketika waktu saya sudah didoakan itu merasakan sukacita dan damai sejahtera. Besoknya praktek. Mulai saya kerja. Di situ biasa kebiasaan itu urunan 10.000, urunan 20.000. Ayo 10.000. Habis itu kurang panas 20.000. Gak mendem tambah lagi 50.000. Begitu setiap hari. Tapi ketika saya datang, teman saya lagi, bos saya, ayo urunan. Nah, ketika dia bilang urunan, yang saya ingat apa? Di Gerucuk Banyu Es. Saya begini, wah. Ngombe meneh, rasanya di Gerucuk Banyu Es kok hilang. Wah, jadi saya langsung melipir, saya pergi. Menjauh. Jadi saya menjauh. Tahu kenapa yang saya pikir kok justru sukacita dan damai sejahtera itu tadi. Jadi saya tidak mau kehilangan yang pikiran saya adem, hatiku ayem itu. Tidak mau. Tak gondeli. Akhirnya teman saya ngasih ayat pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Nah, waktu itu saya tulisannya kok wapi eram ya, ngarangnya kok wapi tuh. Dia kok pinter nulis. Ternyata itu firman yang diberikan. Saya nggak ngerti. Ya puji Tuhan itu. Akhirnya ya saya benar-benar hari ini melihat itu saya mengalami mujizat Tuhan. Oke. Dan saya bentar Pak Imam. Teman-teman, ya teman-teman yang ada di Zoom maupun di YouTube channel, masih ada yang ingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Mas Imam? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada yang ingat? Ayo silakan. Bentar ya. Iya. Ada yang ingat? Ini ayat hafalan ini harusnya ingat ini. Ayo. Ingat. Silakan. Mama Ita. Di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Ya, oke, very good. Di mana ayatnya? Nggak hafal ayatnya. Nggak hafal. Pak Karel, ada yang bisa ini harusnya hafal ini. MDC mesti hafal ini. Masih ingat Pak Karel? Lupa. 1 Korintus 15:33. Ini ayat hafalan ini. Ayatnya kan pendek. Saya hafal karena pendek aja. Janganlah sesat, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
1 Kor 15:33. Oke, Mas Imam, apa yang terjadi waktu Mas Imam waktu dipanggil tapi Mas Imam langsung menjauh? Nah, ada keheranan nggak dari teman-teman grupnya, kelompoknya Mas Imam yang dulu? Silakan. Oh iya pasti. Dia malah marah justru. Apa komentar dia? Kamu cemen, kamu ini perempuan, ada nggak seperti itu? Nggak mau minum? Enggak. Mau minum susu lah, mau minum susu panas, ya nggak? Milih minum susu panas, ya nggak? Ada yang begitu nggak? Enggak ada ya. Lalu apa yang terjadi? Iya, dia bilangnya itu, pengen jadi ustadz lah. Dia bilang gitu. Oke. Jadi bilangnya ya begitu. Tapi bersyukur ya. Memang awalnya saya memang belum mampu dan aku harus menjauh waktu itu. Tidak berani. Tapi lama-lama ketika kuat ya, ketika saya diajak ya saya ngomong ya wis, aku tak makan itu, tak tambuli. Wis toh, tak dongane mari ya Pak. Mosok seneng bojo apa kancamu iki geger terus karo bojone gara-gara ngombe. Nah, saya bilang gitu. Ya sejak itu dia enggak berani lagi ngasih ya. Ngajak lagi ya. Oke. Iya. Pak Imam, Mas Imam, apa yang menyebabkan hati Mas Imam itu mulai terbuka untuk mendengarkan Injil kebenaran? Ya, silakan. Teman-teman pada pengen tahu nih. Ya, ini yang di YouTube channel juga tulis di kolom komentar. Apa yang menyebabkan hati Mas Imam itu mulai terbuka untuk mendengarkan Injil kebenaran? Itu kan Yesus itu orang manusia yang dilantik jadi Tuhan. Masa Yesus mati, Tuhan mati? Nah, bagaimana? Silakan. Ya, memang agama itu tidak bisa ikut-ikutan ya. Kalau saya ya harus cari pengalaman pribadi sendiri. Ya. Jadi kalau saya diajari dengan logika, oh kamu harus begini, kamu Yesus itu Tuhan, Sang Firman yang menjelma jadi manusia. Kalau saya tidak mengalami itu, ya saya tidak akan percaya. Tidak percaya. Karena waktu itu memang motivasi saya bukan karena teman saya ngemeng-ngemeng surga, ngemeng-ngemeng kamu nanti mati pasti masuk surga, tidak ada. Tidak ada pikiran itu. Pikiran saya itu saya kepingin sembuh. Tidak ada untuk waktu itu saya ketika didoakan istri saya juga kan belum mengenal Tuhan. Dia juga bilang begini, ojo dikedulanan agama. Nah, dia bilang gitu. Ya, saya coba bilang gini, saya masih ingat itu. Waktu itu saya di kamar mandi, istri saya ngomong, agama ojo kedulanan. Saya bilang gitu, gini loh, kalau aku harus berpindah agama tetapi hidup saya bisa lebih baik, kenapa tidak? Nah, saya cuma bilang begitu. Oke. Ya. Oke. Lanjut. Oh ya. Ya, itu luar biasa ya itu tahun 2010. Itu awal-awal saya itu ketika ngalami di Gerujuk Banyu Es tadi ya, jadi dapat sukacita itu saya nggak ngerti kenapa saya melihat wajah Yesus itu senang. Dan saya dimuridkan sama teman saya. Lah ini penting. Kalau saya ketika didoakan, saya tidak dimuridkan, tidak diajari, tidak diajak doa. Siapa yang memuridkan? Teman SMP tadi kah? Ya, teman SMP saya tadi. Oh, oke. Saya dikasih tahu. Oke. Jadi ketika saya ngalami itu, saya dikasih tahu baru ini loh. Yesus itu pribadinya Tuhan. Nah, saya waktu itu tidak tahu, akhirnya saya dikasih tahu siapa Yesus, kok dia bisa disalib, kok dia bisa mati, kok dia bisa bangkit. Terus kamu itu tidak menghadap Tuhan, tidak perlu kamu cuci muka dulu, cuci itu. Kamu menghadap Tuhan Yesus tidak perlu kamu hadap ke sana. Bahkan kamu itu diam, berdiri, naik motor itu kamu bisa langsung fokus kepada dia.
Loh kok enak karena gitu. Karena dengan kebiasaan iya. Terus ketika berdoa, kamu ngentut itu gak batal. Nah, kayak begitu. Jadi loh, yang penting Tuhan itu cari hatimu. Nah, gitu. Ya begitu-begitu. Itu yang membuat saya akhirnya tertarik dan tidak membuat ribet. Mau ketemu Tuhan kok ribet ya gitu loh. Jadi mau ketemu Tuhan itu harus badannya dulu mandi dulu, sampai betul-betul baju bersih. Tapi hatinya tidak bersih, sama saja. Yang diminta Tuhan ternyata hati yang rindu, hati yang haus dan lapar. Hidup yang betul-betul ya haus dan lapar itu. Meskipun belum mandi, tetap bisa ditemui Tuhan. Nah itu yang membuat saya tertarik ya waktu itu. Ya akhirnya dimuridkan. Ya. Ya, oke. Bentar, Mas Imam. Saya beri kesempatan satu pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman sini. Yang di YouTube channel kan boleh. Pak Karel juga boleh. Mama Ita juga boleh. Silakan angkat tangannya kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Siapa ini? Pak Karel kah? Selamat siang, Mas Imam. Iya, Pak Karel. Bu Petra juga nih. Bu Petra juga nih. Saya wong Surabaya, Mas. Ya, wong Surabaya iku ora kabeh Kediri ora kabeh aku. Mas Imam di mana, Pak? Di Kediri mana, Pak? Saya Kediri Manis Renggo, Pak. Iya. Ini Kediri. bahaya ini Pak, karena tahu semua ini. Ya. Saya Kediri pernah ke Pak, kalau ke Kediri kota ke Jong Biru, Pak. Jong Biru. Itu. Iya. Tahu itu. Koncone Pak Karel akeh. Silakan. Ya. Oke, terima kasih Mas Imam ya sudah sampaikan kepada kita bagaimana kehidupan yang lama, kemudian bagaimana pertemuan dengan Tuhan. Hemat saya bahwa semua kita di sini itu semua keadaannya yang sama lah dengan Mas Imam. Semua itu tidak baik-baik dulu. Semuanya ya rusak dulu. Tapi setelah bertemu dengan Tuhan, itu ada perubahan dalam hidup. Amin. Itu yang penting ya. Kalau tadi Mas Imam cerita bertemu Tuhan ya, ada penampakan itu. Nah itu bagi saya sebenarnya itu ya kalau dikatakan semua orang tuh agama tuh sama saja, semua sama saja. Semua kan supaya nanti masuk surga kan gitu orang bilang ya. Tapi bagi saya ya mungkin juga bagi Mas Imam ya, kita menganut suatu aliran kepercayaan sebenarnya. Bagaimana kita mengenal pada siapa kita sembah ya, pribadi orangnya ya. Katakan seperti itu. Seperti kita agama di Kristen ya, kita kenal siapa Tuhan itu ya. Saya kenal Pak Andre itu ya, karena saya tahu dia siapa, sehingga Pak Andre ajak ayo Pak Karel ikut Zoom. Saya ikut karena saya tahu Pak Andre itu siapa lah gitu lah. Nah, kan gitu juga dalam kehidupan iman kita tahu siapa orang yang mengajak kita, pribadinya bagaimana, apa yang dia buat itu bagaimana. Saya sungguh percaya itu bahwa kalau kita mengikut Tuhan ya, kita tahu, kita kenal siapa Tuhan itu yang menjadi pemikiran kita. Ya. Apa pertanyaannya ke Pak Imam? Ya, pertanyaan saya Mas Imam, sesudah sekarang ini ya, saya mungkin hal-hal yang lalu saya katakan bahwa semua sudah tidak baik-baik ya. Saya mau tahu untuk masalah berikutnya ya, apa yang Mas Imam buat ya, lakukan setelah mengenal Tuhan. Itu aja Mas saya tanya. Terima kasih Mas Imam. Oke, silakan. Pak Gandrung sini. Selamat siang Pak Gandrung dari Cilacap nih. Oke. Pak Samadi nih, Pak Samadi. Selamat siang Pak Samadi. Ya terima kasih Pak Karel. Ya, saya bersyukur ya. Setelah saya mengalami pemulihan, setelah saya
disembuhkan di area minuman keras, narkoba. Saya mempunyai kerinduan untuk bersaksi kepada teman-teman saya. Saya rindu bukan hanya saya saja yang diselamatkan, bukan hanya saya saja yang disembuhkan. Saya rindu terutama kepada teman saya, terutama kepada keluarga saya dulu. Jadi istri saya dulu belum mengenal Tuhan. Saya 2010 mengenal Tuhan, 12 tahun kemudian istri saya baru mengenal Tuhan. Jadi ternyata memang saya imani satu orang diselamatkan, semua isi rumah akan diselamatkan. Ternyata perubahan hidup itulah yang membuat orang lain akan percaya. Dan sampai hari ini saya rindu ketika saya ketemu dengan orang gila. Awalnya saya ngomong, Tuhan kasihan, selamatkan dia, Tuhan tolong. Tetapi Tuhan ngomong, loh, aku lo nyuruh kamu, kok kamu ganti nyuruh aku. Aku itu lo nyuruh kamu. Ceritakan sopo aku. Masalah dia percaya atau enggak itu urusanku. Wah, ya Tuhan ampuni. Ya sudah, tak hampiri, saya bercerita. Saya dulu orangnya seperti ini, tak rangkul. Padahal ada orang nasi goreng banyak ya. Tapi kan saya tidak apa-apa, niat saya baik. Niat saya mendoakan dia, saya tidak mengkristenkan. Saya mendoakan dia, saya ceritakan siapa Yesus. Saya dulu latar belakang begini. Ya, saya ngalami sekarang ini karena oleh Yesus. Kalau tidak Yesus, saya tidak bisa, tidak akan sembuh ini. Ya, saya perlu saya doakan. Meskipun aromanya bervariasi. Karena dia juga orang gila kan tidak mandi. Dan itu terus ada lagi, saya setiap hari kan jalan-jalan ya. Di Gunung Lontong, ketemu orang sakit, ya, stroke ya. Awalnya ya itu tadi, Tuhan kasihan Tuhan. Awalnya gitu, tapi tiba-tiba ya kayak itu tadi loh. Kamu itu tak suruh kok gini nyuruh aku. Sudahlah, lakukan bagianmu, masalah dia sembuh itu urusanku. Oh ya Tuhan ampuni. Aku kenalan sama dia. Pastinya dia beragamanya Muslim kebanyakan ya. Tapi saya bercerita. Saya dulu begini loh mas, begini. Aku boleh berdoa buat sampean. Karena mujizat Tuhan itu masih ada. Tuhan pernah, saya bawa firman Tuhan. Seperti 12 tahun pendarahan. Dia tidak kenal Yesus, dia tidak tahu Yesus. Tapi dia mendengar kalau Yesus bisa menyembuhkan. Dia tidak kenal 12 tahun pendarahan. Nah, tapi kalau Bapak percaya, Bapak percaya kalau Yesus bisa menyembuhkan, ya Bapak sembuh. Amin. Ya saya tuntun, saya doakan. Meskipun kesembuhan tidak terjadi, tapi yang penting nama Tuhan didengar. Amin. Sampai hari ini ya kerinduan saya itu. Makanya saya melihat saudara saya bahkan pendeta, hidupnya tidak jadi berkat. Saya kadang Tuhan ampuni. Kok bisa ya sakit? Makanya kita itu sekarang orang percaya. Harus hidup kita harus betul-betul mengalami perubahan dan berdampak. Kalau tidak berdampak ya nama Tuhan dipermalukan. Bukan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi ya perlunya kita terus berserah sama Tuhan. Mau mengakui kesalahan kita. Melibatkan Roh Kudus supaya kita terus dimampukan ya. Yang bersyukur. Nah itu tadi Mas Pak Karel. Jadi kerinduan saya rindu ya saya diselamatkan ya orang lain juga diselamatkan. Tapi itu urusannya Tuhan masalah saya lakukan bagian saya. Oke. Ya. Oke. Mama Ita ada yang mau ditanyakan? Saya lihat Mama Ita mau bertanya. Silakan, satu pertanyaan ya. Halo, Mama Ita ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang, Bu Rita. Ya, saya sungguh kagum sama Pak Imam karena Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus benar-benar pakai Pak Imam dari hal-hal yang kelihatannya kecil, kelihatannya sepele gitu ya. Tapi itulah firman yang menuntun, firman yang hidup dengan dimulai dari hal-hal yang kecil. Yang kerinduan kita ya. Nah, kerinduan kita sehingga menjadi kenyataan gitu. Apa yang dibilang dengan Pak Karel ke Pak Imam, ya itu benar. Memang kita harus punya rasa bahwa Tuhan itu bekerja di atas kita. Kita harus percaya itu. Dan
itu menjadi kenyataan. Pertanyaan saya gitu ya, Pak Imam udah ke teman-teman dan banyak lah ya yang Pak Imam bawa dalam doa-doa, terutama saya lihat itu kesembuhan. Pertanyaan saya, bagaimana dengan keluarganya Pak Imam, terutama untuk istri dan anak-anaknya? Itu aja dulu. Ya, ya terima kasih. Saya bersyukur ya, ketika waktu saya awal kenal Tuhan, anak saya bawa semua ya. Jadi anak saya waktu itu kelas 5 SD. Jadi saya bawa di gereja, awalnya enggak mau, tapi ketika dia ketemu dengan teman-temannya, akhirnya justru dia ngajak terus. Karena punya komunitas juga. Dan anak saya yang perempuan itu umur 4 tahun. Saya ajak juga di gereja. Dan istri saya ya awalnya marah. Tetapi ya lama-lama dia memperbolehkan. Saya dulu lucu, awal-awal saya bertobat itu saya kan senang gambar Tuhan Yesus. Saya print gambar Tuhan Yesus itu ada 10. Istri saya tanya, kok taruh di mana? Loh ini nanti tak taruh di ruang tamu, tak taruh di ruang sholat, tak taruh di ruang ini. Ya, istri saya gini, oh iya memang kamu di sini kan sendiri, tidak ada orang. Tidak apa-apa. Ini loh, lek kamu tidak suka, ya wis kamu ngali yo, wis minggat toh. Akhirnya saya bercerita lah sama teman saya. Justru teman-teman saya bercerita itu, Pak, istri saya marah ini, tak suruh minggat saya bisa. Ternyata teman saya gini, loh, tidak gitu Pak Imam. Tuhan Yesus itu sudah ada di hatimu. Tidak perlu ditempel-tempel, yang harusnya istrinya sampeyan itu mengenal Tuhan, akhirnya tidak jadi dia mengenal Tuhan. Tidak boleh itu. Nah, akhirnya gambar satu tidak ada di rumah saya, tak copot itu. Itu awal-awal. Makanya saya gini. Awal-awal Tuhan itu gila memang. Saya itu di sepeda motor juga gitu. Saya baru tahu, baru ngerti lagu Sentuh Hatiku. Lagu rohani cuma itu. Saya mau bawa catatan nyanyi di perampatan dilihatin orang. Ketika saya sadar melihat saya mampu. Jadi awal-awal itu gila memang ikut. Dan saya bersyukur setelah anak saya kenal Tuhan, istri saya juga tak kasih tahu firman apa yang saya tahu tetap tidak bisa, tidak mau. Dan saya ngomong sama istrinya begini, gue lek nang gereja gak oleh melok-melokan, kudu di pengalaman karo Tuhan. Nah, ternyata kata-kata saya itu dipikir dia ngantar sekolah minggu toh tidak mau di gereja, dia tetap di agamanya lama. Terus kok lama bagi saya, kok lama dia. Ternyata saya punya teman saya Jakarta ke rumah, tak suruh cerita, di istri saya cerita gini, lah gara-gara Pak Imam ngomongnya itu, aku kan boleh pengalaman di Tuhan. Dan pengalaman sih, ya aku yo malah gak mau nang gereja loh. Ternyata kata-kata saya itu yang membuat dia tidak mau ke gereja. Ya itu 2 harinya dia tidur itu jam 3 pagi kalau tidak salah, dibangunkan dengan sosok pakai jubah putih ya, tapi dia tidak tahu wajahnya. Dibangunkan, dia melihat ada sosok berjubah putih, dia ketakutan, dia langsung merem lagi. Paginya dia cerita sama saya, tak pikir sampean diingin gugah aku, tiba-tiba aku digugah wong pakai jubah putih bersilau, tapi aku tidak ngerti wajahnya, aku takut. Ya puji Tuhan, itu Tuhan Yesus. Itu yang dinamakan pengalaman pribadi. Wah, dia teruti di hatinya. Semuanya saya tanya berita saya. Itu tanggal 13 bulan 3 2022. Itu pagi-pagi. Oh, kenapa saya itu buka Facebook, ada cerita orang tua itu anaknya hilang selama 15 tahun. Dia ngomong di Facebook itu,
Kalau engkau Tuhan wong Kristen iso nemokne anakku, aku engko menyembahmu, aku percaya karo awakmu. Nah, begitu ceritanya di situ. Sehingga cerita dengan ceritanya itu dia 1 minggu dipertemukan dengan anaknya, padahal 15 tahun itu bertemu dengan anaknya, baru dia memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Nah itu tak suruh baca istri saya, tidak tahu mungkin ya diperlengkapi sama Tuhan ya. Setelah dia bercerita dipenuhi berjubah tadi, tak kasihkan kesaksian dari Facebook. Saat itu juga dia ngomong, ayo Gus, ayo nak gereja. Jadi Oh, enggak. puji Tuhan. Iya, iya. Ya, terima Tuhan. Saya rindu waktu itu saya gini, Tuhan, aku tuh kepengen pernikahan dilahirkan kembali. Aku kepengen pernikahan diberkati oleh pendeta. Tapi enggak. Tapi gimana Tuhan? Belum kenal engkau. Nah, ya itu tadi tahun 2022 ketika dia dikenal Tuhan, mengenal Tuhan, dibaptis dan pas. Ketika dibaptis itu umur saya pernikahan 25 tahun. Tanggal 2 Juli dibaptis, tanggal 4 Juli pernikahan saya. Jadi pas, saya ingat waktu saya hanya ngomong, Tuhan aku kepingin pernikahan dilahirkan kembali. Itu hanya ingin toh, tapi sama Tuhan dijawab. Dan saya tidak berharap itu. Saya tidak berharap untuk Tuhan aku kepingin. Cuma saya itu dalam hati yang ngomong, aku tuh kepingin Tuhan pernikahan diberkati di gereja kayak gitu. Ternyata dijawab. Wah, saya betul-betul Tuhan terima kasih. Itu Juli. Dan Novembernya anak saya dipanggil Tuhan. Anak saya yang nomor 1 umurnya 25 tahun, dia sakit asma. Tapi anak saya itu 2023 saya nikahkan ya. Jadi saya nikahkan setahun dia meninggal. Nah, saya bersyukurnya begini. Oh, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Sebelum engkau panggil anakku, engkau menyelamatkan istriku. Coba kalau engkau panggil dulu anakku, engkau belum menyelamatkan istriku, istriku akan minta terus selamatan. Jadi selamatan karena apa? Pandangan orang seberang itu kalau meninggal, kalau tidak diselamati orang selamat. Makanya kudu selamatan terus ben supaya selamat. Nah, saya bersyukur meskipun saudara-saudara ngomong aku dibeli anakmu jaluk kirim doa. Nah, saya yang ngomong ya tidak apa-apa itu kan mimpi. Tetapi iman saya justru anak saya itu dia hanya berpindah. Dia hanya berpindah, dia tidak bisa balik sini. Dia sekarang sudah senang. Makanya berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sekarang aku tuh berbahagia di sana. Karena apa? Tuhan Yesus pergi ke surga, menyediakan tempat di mana Yesus berada. Anakku pun juga berada. Dan aku nanti akan ke sana. Bukan anakku yang ke sini. Makanya yang perlu itu ya kita ini loh. Yang ditinggalkan harus didoakan supaya dapat kekuatan. Bukan mendoakan yang mati ya. Istri saya jelas dengan pengertian itu ya dia tidak kejebak. Justru dia sampai hari ini kita sama-sama kuat. Anak saya 2023 berarti 3 tahun. Amin. Di November besok sudah 3 tahun. Tapi saya bisa melewati dengan pertolongan Tuhan, diberi sukacita, diberi damai sejahtera. Jadi hari-hari ini berita keluarga saya, puji Tuhan, anak-anak saya melayani Tuhan, dan dia juga keterima di UNESA dengan jalur nilai, dan istri saya juga melayani di bendahara wanita, dan saya juga barusan melayani di kemajelisan. Ya, saya dipercaya Tuhan untuk sama-sama melayani. Saya juga melayani di puji worship leader. Ya, saya bersyukur dengan Tuhan kasih talenta untuk terus kembangkan untuk Tuhan. Saya bersyukur ya, kalau bukan Tuhan tidak bisa. Dan hari ini keluarga saya terus bersama-sama melayani Tuhan. Bisa kalau tidak. Iya, luar biasa ya Pak Imam ya. Akhirnya dengan firman yang kecil, firman yang gampang-gampang, tapi bisa menjangkau orang-orang yang Pak Imam rindukan ya, yang Pak Imam rindukan. Begitu juga kepada keluarga, istri ya, itu hal-hal yang ya
di luar dugaan. Itulah pekerjaan Tuhan, sehingga ada pengalaman-pengalaman pribadi. Memang dimulai dari pengalaman pribadi dengan Tuhan ya. Saya kira cukup di situ dulu Pak Andre. Oke, makasih Mama Ita. Ya, Pak Imam, Mas Ya. Imam. Nah, setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perubahan apa yang paling nyata dalam hidup Mas Imam? Apa? Perubahan apa yang paling nyata? Silakan. paling nyata perubahan nggak suka marah. Oh, Dulunya saya suka marah-marah. emosi, Saya itu emosi bersyukur ya. tinggi ya. Iya, saya respon Penguasaan diri otomatis ya. kalau Penguasaan salah. diri. Ya, penguasaan Iya, diri ya. nah, saya bersyukur ya. Barok ya. Bentuk Barok. Tuhan istri, Pak. Oke. Saya belajar untuk ketika saya benar disalahkan, saya belajar untuk minta maaf. Ya, minta maaf. Karena apa? Kalau saya nyengkel benar, tukaran. Ya, oke. Saya perubahan itu, dan juga yang kedua itu enggak tahu kenapa kok saya tuh rindu tuh seperti apa ya, hati yang penuh belas kasihan. Oke. Rindu untuk menolong itu yang saya bersyukur ya. Itu kalau bukan Tuhan tidak bisa itu. Ya, oke. Ya, ini menarik ya, teman-teman. Istrinya Mas Imam akhirnya juga mengikut Kristus. Ya, menurut Mas Imam, apa yang membuat hati istri itu berubah? Apakah karena perubahan karakter dari Mas Imam atau apa kira-kira menurut Mas Imam? Iya, betul. Memang ternyata yang bisa berubah itu ternyata perubahan karakter suami. Iya. Jadi tidak bisa. Kapan hari pernah teman saya itu istrinya belum mengenal Tuhan, karep itu ayo toh, bojomu kon cerita. Ben kok bojoku kok ben kenal Tuhan, kon cerita. Ternyata istri saya bilang, Pak Imam masih banyak berbicara bahasa Ibrani. Jadi teman-teman yang di YouTube channel pada bingung nih, ada yang dari Ambon, ada Nusa Tenggara, bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia saja. Jangan pakai bahasa Ibrani. Ya. Memang banyak Nusa Tenggara ada, orang Batak juga ada. Banyak bahasa Ibraninya ini Pak Imam. Silakan. Ya dari perubahan Pak Andre. Ya kapan hari saya punya teman itu istrinya kan belum kenal Tuhan. Dia minta istri saya suruh bercerita tentang, ayo bercerita bagaimana istrimu kok kenal Tuhan, supaya dengan ceritanya itu istrinya teman saya bisa mengenal begitu ya. Terus saya ngomong sama istri saya, ayo Bu, kalau kamu ketemu dia cerita. Ternyata istri saya bilang gini, tergantung suaminya. Dia bilang gitu, tergantung suaminya. Saya langsung, tergantung suaminya. Oh berarti ternyata perubahan hidup suaminya itu yang membawa dia mengikut Tuhan. Ya saya ngomong sama teman saya, oh tergantung kamu. Kalau kamu benar hidupmu jadi teladan, hidupmu benar-benar berubah di mata istrimu, istrimu akan mengikut engkau. Akhirnya teman saya ngomong, iya, memang aku yang ngene, aku marahin keras wong begini. Akhirnya cerita begitu. Ayo pasti satu orang diselamatkan, semua rumah akan diselamatkan. Ayo andalkan Tuhan. Yang penting kamu harus benar-benar hidupmu berubah di mata istrimu. Buat apa kamu hebat di luar tetapi kamu di dalam keropos, di dalam istrimu tidak percaya, percuma. Mending kamu hebat di dalam daripada kamu hebat di luar. Itu sih Pak. Oke. Ya, Mas Imam, saya tanya lagi ya. Bagaimana hubungan atau relasi Mas Imam sekarang dengan keluarga yang belum menjadi orang percaya? Bagaimana? Apakah Mas Imam tetap mengasihi mereka tanpa memaksa mereka, atau gimana? Coba ceritakan. Saya ulang lagi ya. Hubungan Mas Imam sekarang dengan keluarga yang belum mengenal atau belum menjadi orang percaya. Ya, saya bersyukur ya. Saya bersyukur memang kembali lagi setiap kita punya pemahaman yang berbeda. Dan setiap kita punya pengalaman yang berbeda. Dan dia pun juga menurut dia itu ternyata kepengen
bercerita supaya aku balik lagi. Dan Oh, itu sama, saya pun juga gitu. Pengen bercerita supaya kamu itu lo mengenal kebenaran. Jadi sama-sama. oke. Tapi saya mengasihi dia, saya tidak perlu banyak bercerita, tetapi saya harus tunjukkan dengan sikap hati saya. Jadi Iya, saya tunjukkan kalau saya mengasihi dia bukan berarti berbeda kamu. Nah, iya. aku mengasihimu karena supaya kamu melihat Yesus Yes. ada di dalam hidupku. Kalau saya Amin. begitu sih. Meskipun dia ngomongkan di kitabnya dia, ya saya ya tetap ya yang setahu saya ya tak sampaikan. Kalau dia tidak percaya ya sudah. Yang Ya, penting saya tetap mengasihi dia. Begitu oke. ya. Ya, baik. Tetap saling menghormati ya, keluarga Betul, yang betul. berbeda keyakinan. Ya, oke. Iya. Kalau saya mau berandai-andai, Mas Imam, kalau hari ini Mas Imam boleh kembali kepada Imam Ismulyono yang berusia yang dulu, ya waktu 20 tahun yang lalu. Apa yang ingin Mas Imam katakan kepada diri Anda sendiri? Silakan. Kembali lagi di Ya, yang lalu. ya, misalnya kira-kira hari ini Mas Imam boleh kembali kepada Mas Imam yang dulu, yang belum bertobat maksudnya. Apa yang ingin Mas Imam katakan kepada diri Anda sendiri? Silakan. Wah. Kalau itu sih malah justru pikiran saya begini. Oke. Kok gak dari dulu aku mengenal Tuhan? Gitu. Wah, Iya. keren, keren. Iya, jadi bukan di dalam pikiran andai Iya, kata iya, saya iya. kembali lagi ke dulu Keren, bagaimana, ya. enggak. Malah Kok justru dari oh, dulu saya iya, bertobat, gitu kan? Iya kan? iya, Ya, kok enggak dari itu dulu aku jawaban mengenal keren. Tuhan. Ya, ya. Oke, very good. Iya, iya. Ya. Oke, saya tanya lagi ya. Apa mujizat terbesar yang Mas Imam alami setelah mengikuti Yesus? Ya, bukan hanya mujizat secara fisik loh, tapi mungkin ada perubahan hati atau kehidupan. Ya, apa mujizat terbesar menurut Mas Imam? Silakan. Ya, mujizat terbesar apa ya? Ya, saya dipulihkan, disembuhkan dengan keterikatan-keterikatan itu. Ah, ya, Tidak betul. gampang ya. Iya, Ya, ketika saya disembuhkan narkoba, miras itu tidak gampang karena teman saya itu dengan secara proses mengurangi bersatu gelas tak ya, bisa. setengah gelas dengan cara-cara seperti itu banyak. Tapi saya justru dapat mujizat langsung sembuh waktu itu. Amin. Bahkan rokok itu saya bisa sembuh. Amin. Ya. Jadi ada perubahan hati dan kehidupan sehari-hari Mas Imam ya. Oke. Iya, Sekarang apa pesan Mas Imam bagi orang yang saat ini sedang terikat oleh minuman keras, miras ya, narkotika atau kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya? Kira-kira apa pesan Mas Imam untuk mereka? Silakan. ya. Pesannya sih eh, harus mempunyai kesadaran ya. Kesadaran begini. Memang seolah-olah narkoba, minuman keras itu membuat kita beban kita berkurang Sepertinya. seolah-olah Sepertinya. sepertinya. Jadi itu yang saya alami. Jadi Oke. saya itu ketika narkoba, minuman keras, bernyanyi-nyanyi seolah-olah waduh iki surgone dunyo. Nah, seolah-olah. Masa Tetapi tidak ketika lagi. iya, tetapi ketika itu selesai dan Oke. masalah itu muncul lagi, ya susah lagi. Lagi. Bisa lagi. Sebenarnya dibohongi. Ayo, pesan saya ya sadarlah itu bukan jalan yang apa ya, jalan yang terbaik, malah dibohongi. Ya, ya. Dibohongi malah semakin parah. Tidak ada sukacita, damai sejahtera sejati itu dari Omong dunia ini kosong. tidak ada. Omong Tidak kosong. ada. Omong kosong. Kosong. Ya. Sukacita damai sejahtera sejati itu hanya di dalam Yesus. Di luar Ah, Yesus tidak ada sukacita. jalan lain. Ya. Oke. Ya, Mas Imam. Ya. ya, Pertanyaan nggak banyak lagi ya. Ini ya, teman-teman yang di Zoom channel ini kan sudah mengenal Kristus ya.
Tapi yang di sahabat YouTube channel ini banyak ini. Belum tentu orang yang belum kenal, yang kenal, banyak yang belum kenal juga loh. Yang di channel saya ini banyak yang belum kenal juga, banyak yang DM saya ya, WA pribadi ke saya, Japri lah. Ya, banyak yang konseling juga ya. Pak Imam, bagi sahabat-sahabat yang di YouTube channel yang belum mengenal Yesus, apa yang ingin Mas Imam sampaikan dari pengalaman pribadi dari Mas Imam? Silakan. Ya, terima kasih. Iya, tidak apa-apa. Mereka suruh cari pengalaman menurut dia sendiri. Biasanya gini, saya dulu pernah bilang sama teman saya itu, dia sakit. Oke. Dia ngomong sama saya, dia sakit. Dia dibawa kemana, ke sana, sana, sana. Saya ngomong, udah apa, kamu cari kemana-mana. Engkau lek wis gak iso. Nah, ayo, ngoronang aku. Dan saya juga pernah ngomong sama teman saya, wis toh, suatu saat kalau kamu wis merasa tidak bisa, merasa tidak mampu, ayo, kamu kalau berdoa, ngomong. Ataupun teman saya ada yang tahajud gitu, ayo ngomong. Tanya, Yesus, Tuhan Yesus itu apa benar Tuhan? Wes tanya begitu, kamu nanti akan dijumpai. Yang penting kamu benar-benar tanya ketika kamu sholat tahajud ngomong, apa benar toh Yesus itu Tuhan? Lek benar itu petuk ono aku. Nah, itu kalau benar-benar dia bilang seperti itu dijumpai pasti. Pasti karena saya juga punya pengalaman seperti itu. Ya enggak apa-apa yang sekarang mungkin dengan pemahaman memang. Karena apa? Sudah kita dari kecil itu punya pemahaman yang mendoktrin di pikiran kita. Okay. Nah, tapi pemahaman itu kalah dengan pengalaman pribadi. Yes. Nah, kalau kita punya pengalaman pribadi, meskipun kita sekelas ibaratnya ustadz atau apa, tapi kalau dia waktu sakit di zaman Tuhan, masa dia enggak ngomong, iya, mau aku sih nyebutin Tuhan Yesus. Apakah dia berani atau enggak? Kalau dia punya pengalaman pasti berani. Tapi makanya itu enggak gampang. Makanya semua usaha manusia itu tidak bisa. Karena kita itu diselamatkan oleh kasih karunia. Oleh kasih karunia kita itu diselamatkan bukan dari usaha kita, tetapi pemberian Allah. Amin. Makanya jangan ada orang yang memegahkan diri ya, Pak. Keren ya. Iya. Mas Imam, apa ya. adakah doa bagi Indonesia dan bagi setiap orang yang sedang mencari arti hidup? Apakah Mas Imam punya doa bagi Indonesia atau bagi setiap orang yang sedang mencari arti hidup? Ada nggak kira-kira? Iya, berdoa kerinduan saya setiap orang dijumpai Tuhan ya. Saya rindu setiap orang berjumpa pribadi, lepas pribadi Tuhan supaya dia ada perubahan hidup. Amin. Supaya dia juga tidak kompromi dengan dosa. Seperti itu. Amin. Ya, tidak kompromi. Karena kita adalah suratan yang terbuka. Ingat, kita adalah Injil yang terbuka sehingga orang lain bisa melihat. Alright, teman-teman, ya sahabat YouTube channel, mungkin kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Namun kita semua sedang mencari kebenaran, damai, dan pengharapan seperti apa yang disampaikan oleh Mas Imam ya. Terima kasih Mas Imam atas kesaksian. Kiranya setiap kita terus membuka hati untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup sesuai dengan kebenaran yang kita yakini ya teman-teman. Sebelum saya akhiri, saya tanya terakhir ya, apakah Mas Imam ada pesan untuk siapapun yang menonton di Zoom ataupun di YouTube channel ini yang sedang mencari Tuhan? Apa pesan Mas Imam? Silakan. Iya, yang nonton ya, yang sudah mengenal Tuhan ya, saya pesannya, ayo ketika ketemu
saudaramu yang berbuat dosa atau salah, janganlah menghakimi. Yes. Jadi memberitahu dengan tidak mempermalukan, mengingatkan tidak dengan menghakimi, tetapi mengingatkan, memberitahu supaya dia pulih, dia Amin. sembuh. Amin. Tidaklah kita terus saling mengasihi, saling melengkapi, saling tolong menolong. Jadi kita itu tidak bisa kalau tidak berkomunitas. Terus berkomunitas, cari komunitas yang benar supaya setiap kita betul-betul diperlengkapi, sama-sama diperlengkapi. Amin. Baik, itu aja. Ya, teman-teman yang terkasih, baik yang di YouTube channel maupun di Zoom, jadi pesan moralnya yang saya tangkap dari kesaksiannya Mas Imam ya, latar belakang seseorang tidak menentukan masa depannya ketika hati terbuka kepada Tuhan dan bersedia diubahkan. Selalu ada harapan baru, perubahan hidup yang nyata seringkali menjadi kesaksian yang paling kuat bagi dunia. Jadi pertanyaan saya, tolong dijawab ya teman-teman yang ada di YouTube channel maupun yang ada di Zoom. Tolong dijawab pertanyaan saya. Ratu, apakah Anda sudah mengizinkan Tuhan mengubah bagian-bagian hidup Anda yang masih perlu dipulihkan? Dua, apakah melalui sikap dan karakter Anda orang lain dapat melihat kasih Tuhan dalam kehidupan Anda? Ya, tolong dijawab dan renungkan jawaban Anda masing-masing. Jadi closing statementnya, sahabat teman-teman di Zoom maupun di YouTube channel, terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Semoga kesaksian hari ini, hari Senin 29 Juni, mengingatkan kita semua bahwa Tuhan sanggup mengubah kehidupan siapa saja yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Apapun perjalanan hidup kita, jangan pernah berhenti mencari kebenaran dan bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan. Ya, a changed life is the strongest testimony. Hidup yang diubahkan adalah kesaksian yang paling kuat. God changed heart before He changed circumstances. Tuhan mengubah hati terlebih dahulu sebelum mengubah keadaan. Amin. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, terima kasih untuk setiap pelajaran yang kami terima hari ini. Kiranya firman dan kesaksian yang kami dengar dari Mas Imam tidak berhenti sebagai pengetahuan, tapi menghasilkan perubahan hidup yang memuliakan nama-Mu. Berkatilah setiap penonton, baik di Zoom maupun di YouTube channel, sertai mereka dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua sama-sama katakan amin. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Mas Imam. Tuhan berkati. Pak Karel. Terima kasih Mama Ita. Terima kasih Pak Samadi Cilacap. Terima kasih semuanya di teman-teman di YouTube channel, ada banyak orang nih. Oke, sampai ketemu besok ya. Tuhan berkati. Ya. Oke. Mana dia? Kita live ya. Ya, Pak. Ya. Oke, thank you. Selamat siang.